Pertemuan kami tadi lebih banyak membicarakan hal-hal romantisme, semangat persahabatan yang cukup terjaga dalam kurun waktu yang cukup lama, puluhan tahun. Dan ini juga merupakan bahagian yang kami bisa utarakan kepada kawan-kawan semuanya, adalah merupakan suatu kekuatan bagi kami berdua untuk lebih bisa membahas banyak hal. Tidak hanya terbatas pada hubungan kami pribadi, tapi juga masalah-masalah yang strategis bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara kita. Jadi kita ya istilahnya temu kangen sebetulnya intinya, tapi justru pada hari yang baik, hari lahirnya Pancasila, tadi pagi saya ikut upacara lewat Vikon yang dipimpin Bapak Presiden. Beliau memimpin upacara di ND, tempat pembuangan Bung Karno, di mana Bung Karno mendapat inspirasi dan perenungan tentang Pancasila, tentang butir-butir Pancasila. Jadi ada hubungan batin, karena dari sejak awal kita sebetulnya punya visi yang sama sebetulnya. Kita punya visi kebangsaan, kita punya komitmen kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dalam perjalanan, walaupun sahabat kadang-kadang kita berbeda pilihan, kita memilih jalan yang berbeda, tapi kita tetap bersahabat. Kita pernah bersaing, kita pernah kadang-kadang berbeda pandangan, ya kan? Tapi di ujungnya karena kita saling meyakini bahwa kita sama-sama cinta merah putih, sama-sama cinta tanah air, ikon-ikon kita sama sebetulnya. Pertemuan antara Bang Surya dengan Pak Prabowo menimbulkan satu pertanyaan besar di publik. Apakah pertemuan ini hanya sekedar silaturahmi, makan siang, atau di balik pertemuan itu sebenarnya akan dibangun suatu koalisi baru untuk mencari tokoh atau calon presiden mendatang? Publik bertanya-tanya apakah koalisi ini permanen ataukah koalisi ini pragmatisme. Tetapi dalam perjumpaan itu sebenarnya kita bisa merefleksikan mengenai pentingnya politik gagasan dalam membangun keadaban bangsa. Karena hiruk pikuk koalisi antar partai kerap kali hanya sekedar pemanis bibir saja. Karena ujung-ujungnya hanyalah kepentingan transaksi politik dan kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Atau sekedar duudes, saya dapat apa, saya memperoleh apa. Tetapi sebenarnya yang diharapkan dalam perjumpaan partai-partai politik itu adalah bagaimana mereka merumuskan politik gagasan. Mengapa pentingnya politik gagasan? Karena politik gagasan adalah bagaimana partai-partai politik itu memiliki suatu konsep, orientasi, dan memiliki kesadaran etis. Untuk apa? Untuk mewujudkan yang disebut nilai-nilai Pancasila itu. Persoalan kita adalah menghadapi tantangan global. Dalam tantangan global itu kita menghadapi betapa kuatnya hegemomi. Karena siapa yang menguasai teknologi, komunikasi, informasi, dia yang menguasai dunia ini. Maka yang terjadi adalah kalau kita tak sadar, maka kita hanya menjadi penonton dari era digitalisasi dan era global ini. Maka yang dibutuhkan adalah pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu membaca tanda-tanda zaman, pemimpin yang mampu merumuskan
arah ke depan bangsa Indonesia ini, maka dibutuhkanlah politik gagasan. Politik gagasan itu harusnya memberikan sebuah bagaimana pemimpin yang ideal ke depan. Maka pemimpin ideal yang ke depan adalah pemimpin yang mampu untuk tidak sekedar menjaga keutuhan bangsa ini, tidak sekedar hanya mampu menjaga keragaman kemenyefukan, tetapi bagaimana pemimpin yang ke depan itu mampu mewujudkan Pancasila itu menjadi living ideologi dan walking ideologi. Kalau Pancasila menjadi living ideologi, maka gagasan-gagasan dari para elit politik harusnya mereka mengaktualisasikan nilai Pancasila itu lewat sebuah gagasan-gagasan politik. Gagasan politik mengenai demokrasi, mengenai kebebasan, mengenai bagaimana ekonomi Pancasila itu menjadi kekuatan kita untuk mencapai kemajuan. Maka politik gagasan memang tidak populer, karena politik gagasan adalah proses dialektika. Dalam politik gagasan terjadi sebuah perjumpaan intelektual di mana elit-elit politik itu merumuskan arah kebijakan, tetapi mereka memiliki program-program yang konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Apa masalah kita yang terbesar ini? Yaitu persoalan tentang tata kelola pemerintahan. Bagaimana daerah yang cukup luas ini ditata dalam sistem pemerintahan yang efisien, sistem pemerintahan yang birokrasinya ramping, tapi sistem pemerintahan yang mampu mengayomi dan melindungi keragaman. Maka dibutuhkan sebuah gagasan. Gagasan untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kepada kekuatan, yaitu bagaimana potensi kelautan menjadi modal besar kita untuk membangun kesejahteraan. Maka harus ada perpaduan antara ekonomi yang mampu dibangun dari kekuatan daya sumber daya alam kita di laut, di mana kita memiliki juga energi yang luar biasa. Kita memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Kita juga memiliki biota laut yang luar biasa. Tetapi itu semuanya harus dipadukan dengan kemampuan membangun sistem teknologi yang mampu menciptakan daya saing dan mampu membuat produksi di mana kita tidak lagi hanya menggagai pengguna dan pemakai. Disitulah pentingnya konsep tentang membangun ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan harus dipadukan juga dengan teknologi, yaitu kemampuan kita membuat kapal-kapal yang mampu berteknologi, tetapi kapal-kapal itu harusnya menggunakan teknologi tepat guna, di mana itu menyejahterakan para nelayan dan orang-orang yang tinggal di kepulauan dan daerah-daerah yang terpencil. Politik gagasan juga harus mampu mengembangkan teknologi pertanian, di mana kita harus membangun satu sistem menemukan bibit unggul, dan masing-masing daerah harusnya memiliki kekhususan. Teknologi pertanian yang baik juga menciptakan teknologi pangan, di mana pangan tidak tergantung pada beras, tetapi keanekaragaman makanan, sehingga kita menjadi bangsa yang mampu mandiri dalam sandang dan dalam kebutuhan akan papan. Maka dibutuhkan adalah kesadaran etis para pemimpin untuk menciptakan gagasan terobosan dan mengakhiri politik popularisme. Politik popularisme hanya mengandalkan emosi yang mengoyak-ngoyak perasaan publik dengan sentimen agama, ras, suku, dan etnis. Politik gagasan adalah adu rasionalitas, adu konsep, dan adu kebijakan. Maka kita berharap di balik semua perjumpaan para elit politik itu akan memunculkan politik gagasan, bukan sekedar politik duudes, saya dapat apa.